Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ibu kelas 12, kita lanjut lagi materi kita ya. Kemarin kita sudah ngebahas tentang konsep-konsep pengertian hingga unsur-unsur serta fungsi dari laporan keuangan. Hari ini yang part kedua. Kita akan mulai hitung-hitungan cara pengerjaannya dan sebagainya. Ya, bentuknya juga nanti bentuk laporan keuangannya saya tunjukkan. Nah, hari ini kita ngebahas 3 bentuk laporan. Laporan laba rugi. Ya, ingat, ini urutan laporannya. Jadi sebuah perusahaan yang pertama adalah membuat laporan laba rugi, baru membuat laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah posisi keuangan. Ingat urutannya. Laporan laba rugi terlebih dahulu, selanjutnya perubahan modal, dan yang ketiga adalah posisi keuangan. Nah, jadi kalau bentuk laporan laba rugi ada 2 jenisnya, ada bentuknya ya, bentuknya. Jadi kedua bentuk ini juga sama. Ada namanya bentuk langsung atau single step, ya. Yang mana kalau single step ini semua pendapatan usaha digabungkan dulu dan beban digabungkan dulu. Berarti total beban total pendapatan nanti berapa, baru total beban berapa langsung dikurangi. Nah, kalau misalnya pendapatannya lebih besar dari bebannya, maka perusahaan mengalami laba. Nah, ini ya rumusnya. Laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Bisa? Kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, berarti perusahaan mengalami laba. Namun kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban atau bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan mengalami rugi. Ini bentuk yang single step, jadi digabungkan. Yang kedua ada bentuk bertahap atau multiple step. Nah, rumusnya sama. Hanya saja pada ini dipisahkan. Yang pertama ada pendapatan dalam usaha. Ya, yang selanjutnya ada bagian laba rugi yang di luar usaha. Nah, misalnya pendapatan jasanya berapa, beban usahanya berapa, udah pertama. Tadi kan single step, sekali step. Kalau ini multiple step berarti ada 2 step kayak gitu ya. Yang pertama dia mencari. Nah, step yang pertama dia mencari berapa laba rugi perusahaan ya, laba rugi hasil kegiatan di dalam usahanya. Jadi misalnya dia usaha salon, usaha intinya salon gitu ya, berarti dia ada pendapatan salon. Terus ada beban-beban dalam kegiatan perusahaan salonnya. Namun dia nggak hanya perusahaan salon, ada juga dia jasa ngasih parkir, ngasih lahan parkir. Itu kan itu kan pendapatan di luar usahanya. Nah, ngerti ya? Ada memang dia perusahaan itu ada usaha intinya, ada usaha yang tidak pokoknya lah seperti itu di luar usahanya, maka dibuatnya ada 2 multiple step ya, multiple step. Jadi pertama dibuatnya berapa laba rugi ya, hasil jasa di dalam perusahaan, hasil usaha. Yang kedua di luar usaha, barulah ditentukan laba rugi bersih. Nah, udah tuntas nih di laporan keuangan, maka kita akan mengetahui 2 informasi. Ya, apakah perusahaan mengalami laba atau perusahaan mengalami rugi, tergantung transaksi dan di perusahaan tersebut. Udah tahu seperti itu ya. Maka langsung tahap kedua, laporan kedua adalah laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Dimana kita mau tahu kan gini awalnya ya. Seorang owner menyetorkan modal awalnya ke perusahaan. Ya kan, akibat dari transaksi yang terjadi di perusahaan pasti modal akhirnya nggak mungkin segitu, bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang modal yang dia setorkan, benar ya. Maka kita mau lihat bagaimana perubahan modalnya, apakah dalam satu periode modalnya naik atau modalnya berturun. Itu tergantung dari berapa besar laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan. Maka rumusnya adalah mencari modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba. Kalau dia rugi berarti modal awal dikurang rugi.
Makanya saya buat situ tambah atau kurang. Ingat, kalau dia laba kita tambah laba, kalau dia rugi modal awal dikurang rugi, lalu dikurang dengan prive, Bisa? Oke, ini contohnya bentuknya ya. Bentuk, ada nama perusahaannya kan, terus jenis laporannya kan, terus periodenya. Maka berapa modal awal? Katanya modal awalnya ada sekian. Terus ada laba atau rugi, kita kurangkan dengan prive. Hasil pengurangannya ini menjadi sebuah, kalau dia laba, maka akan menjadi sebuah penambahan modal. Tapi kalau rugi, membuat pengurangan modal. Maka selanjutnya adalah modal awal ditambah, kalau dia penambahan modal berarti ditambah sama yang ini ya. Tapi kalau dia rugi dikurangi, jadilah modal akhir. Maka saya buat tambah atau kurang, tergantung perusahaan itu laba atau rugi. Kalau dia laba kita tambah, kalau dia rugi kita kurang. Bisa? Oke. Sudah dapat nih laporan perubahan modalnya, ternyata modal akhirnya naik dari modal awal misalnya, atau modal akhirnya turun dari modal awal. Next, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan. Ini ada dua bentuk, ada bentuk stafel dan bentuk skontro. Nah, jadi gini, laporan posisi keuangan sistemnya sama kayak persamaan dasar akuntansi, yang mana aktiva sama dengan pasiva, atau harta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang tambah modal. Bisa? Bentuk stafel dia bentuknya ke bawah, jadi ada harta di bagian atas, liabilitas di bawahnya, modal di bawahnya lagi, seperti itu. Nah, tapi kalau bentuk skontro, nah, dia kita pisahkan menjadi dua bagian. Nah, nanti saya minta nanti tugasnya seperti ini ya, bentuk skontro aja. Jadi aktiva sebelah kiri, pasiva sebelah kanan. Kita mau lihat posisi keuangan itu adalah atau neraca ya, mau lihat bagaimana keadaan jumlah harta kita di akhir periode, jumlah utang kita di akhir periode, dan modal di akhir periode. Ingat, modalnya bukan modal awal, tapi modal akhir yang berasal dari laporan perubahan modal. Yang mana nanti harta lancarnya berapa? Nanti ada harta lancar, ada kas, piutang dan sebagainya. Kamu jumlahkan harta lancar, ada harta tetap, peralatan, gedung dan sebagainya. Kamu jumlahkan, maka total harta berapa? Harta lancar ditambah harta tetap. Sekian aktivanya. Selanjutnya kewajiban, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, dijumlahkan total utang. Selanjutnya ada modal, ya. Jumlahkan semua modalnya, baru utang ditambah modal menjadi pasiva. Aktiva sama dengan pasiva. Ingat, kalau bentuk stafel tadi di bawah semua, ya. Tapi kalau skontro dia dibagi dua, ada sisi kanan, ada sisi kiri. Sisi kiri dan sisi kanan. Oke, ini contohnya. Nah, ini contohnya gampang sebenarnya. Misalnya ada pendapatan. Kalau ini dia model yang single step. Nanti juga saya minta yang single step. Yang mana semua digabungkan aja jenisnya pendapatan. Ada pendapatan jasa, ada pendapatan usaha, pendapatan komisi. Yang penting semua pendapatan dijumlahkan. Ya, nantinya. Terus ada beban gaji, air, listrik, asuransi, sewa, iklan, semua beban dijumlahkan. Bisa? Total beban kita kurangi dengan total total pendapatan dikurangi dengan total beban. Dapatlah laba atau rugi. Nah, ingat kalau yang dikurang-kurangi kita buat dalam kurung ya. Itu. Bisa? Itu. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Tadi labanya berapa? Labanya 450.000 ya. Oke. Nah, ada modal awal. Modal awalnya 10 juta, ya kan? Terus ada laba tadi berapa? 450.000. Diketahui ada prive 100.000. Maka kita kurangkan dulu, laba dikurang prive. Karena dia laba, maka menjadi penambahan modal. Hasil pengurangan laba dengan prive. Bisa? Berarti 4.500.000 dikurang 1 juta. Menjadi 3.500.000. Maka karena dia laba menjadi penambahan modal. Modal awalnya berapa?
10 juta ditambah 3.500.000 menjadi 13.500.000. Easy ya, masih tambah-tambah kurang-kurang materinya. Dan yang ketiga, berhubungan nih. Yang ketiga, ini dia contoh neraca atau laporan posisi keuangan. Oke, berapa harta kasnya, ya berapa hartanya, berapa utangnya, berapa modalnya. Ingat, ini merupakan didapat dari data terakhir, ya, data terakhir perusahaan yang ada di persamaan dasar akuntansi. Tahu ya, yang semalam tuh saya lingkarin tuh yang mana? Yang paling bawah, pokoknya yang terakhir transaksi itu kemarin tanggal 30. Maka kan ada data sama dengannya ya, saldo akhirnya ya, ada kas berapa, ini berapa, ini segala macam. Ya kan? Yang saya buat balance di bawahnya. Nah, dari situ. Dan modalnya, ingat, modalnya yang dibuat di laporan posisi keuangan adalah modal akhir yang berasal dari laporan perubahan modal. Maka nanti utang tambah modal berapa dijumlahkan menjadi pasifa. Maka hasilnya akan sama. Di aktiva misalnya di sini ada 15.500.000, maka di pasifa juga 15.500.000. Itu materi kita hari ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Nizam, a great place for changes. Assalamualaikum.